وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Masalah penting yang ada tentang soft yang pertama menarik orang untuk bersoft bersamanya. Silakan ya kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat sambil kita selesaikan materi ini. Mungkin kita sering mendapati orang yang datang ke masjid. Jadi ada orang yang datang, kemudian lihat soft sudah penuh di belakang. Nah, maka dia di belakang sendirian, lalu dia menarik mundur orang dari depannya untuk bersoft bersamanya. Perbuatan ini keliru, karena tidak berdasarkan hadis yang sahih. Seluruh hadis tentangnya tidak ada yang sahih, yang benar adalah dia berusaha bergabung ke soft kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin, maka dia sholat sendiri dan sholatnya sah. Ini adalah pendapat mazhab yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan setujui muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi sebenarnya memang di sini ada khilaf ya, ada khilaf pendapat. Dan karena kita mempelajari kitab ini, maka kita pegang dulu atau kita sampaikan dulu apa ya istilahnya, tulisan penulis bahwasanya ketika kita sholat sendirian di belakang sholat, maka kita lihat depan kita itu masih ada lowongan nggak? Kalau nggak ada masuk. Kalau ada masuk, maaf. Kalau nggak ada ya udah sendiri di belakang, nggak usah narik dari depannya. Apalagi kalau penarikan tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif. Di antaranya satu, mundurnya seorang dari tempat yang afdol ke tempat yang kurang afdol. So, pertama buat tarik jadi dua, maka dia mendapatkan kedudukan yang kurang afdol. Kemudian yang selanjutnya, menimbulkan longgar dalam soft yang di depannya padahal diperintahkan untuk menutup. Kemudian yang ketiga, banyak gerakan dalam sholat tanpa faedah, yaitu berjalan. Kemudian yang keempat, mengganggu konsentrasi orang yang ada di sampingnya. Yang kelima, beribadah tanpa dasar dalil yang sahih. Jadi beliau penulis mengatakan dalilnya ada, aneh nggak sahih gitu. Nah, sehingga muncul khilaf. Karena khilafnya kenapa? Ulama dulu yang merumuskan boleh atau bisanya narik itu pakai dalil itu. Mungkin pada waktu itu dalil itu belum dijelaskan status sanadnya sahih atau enggak itu terus dipakai. Jadi khilaf dalam fikih itu banyak yang kayak gitu modelnya. Jadi ulama A pakai dalil, pada waktu dipakai dalil itu belum clear status hadisnya apa gitu. Ya, seperti Imam Madhab. Imam Madhab dimulai dari siapa yang paling pertama? Ya, Imam Abu Hanifah di Kufah. Kemudian yang kedua, Imam Malik di Hijaz. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Kemudian baru Imam Ahmad ibn Hambal. Nah, pertanyaannya, Imam Bukhari di masanya siapa? Imam Bukhari itu bahkan muridnya Imam Syafi'i. Nah, sehingga tentu kalau kamu baca kitab-kitab Syafi'iyah, kitabnya Imam Syafi'i maksudnya, yang benar-benar belum ditambahi catatan para pentahqiq yang mengkoreksi tentang dasar. Itu hadis disampaikan ya nggak ada sebutan sahih atau dhaifnya. Jadi ya hadis itu doang. Tapi kemudian ketika kitab itu dicetak sekarang, maka dimasukkanlah itu sahih dan seterusnya dari kitab-kitab hadis yang lain. Nah, sehingga kita akan mendapat itu. Ya, banyak perbedaan pendapat itu sebenarnya di situ arahnya. Dan itu para imam yang nulis kitab-kitabnya nggak salah gitu. Nggak apa-apa mereka nulis karena itu bagian dari ijtihad mereka waktu nulis, mereka tahunya dalil itu yang dipakai. Nah, adapun ulama yang sekarang yang mengkoreksi juga nggak salah gitu loh. Nah, yang salah siapa? Pengikutnya yang taklid. Pokoknya nggak tulisannya Imam Syafi'i mesti benar. Pokoknya nggak tulisannya Imam Abu Hanifah mesti benar. Ini yang salah. Yang benar gimana? Yang benar kalau kemudian kita baca kitab Imam Syafi'i, kemudian ada yang mentahqiq, ada yang mengkoreksi, dan kemudian di situ ditulis hadisnya dhaif, ya kita harusnya meninggalkan. Makanya kayak Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menyusun Bulughul Maram, di dalamnya beliau masukkan hadis dhaif. Nah, fungsinya apa? Biar umat itu tahu dalil ini ada loh, neng dhaif. Contoh, kunut subuh. Nah, dimasukkan itu di dalam Bulughul Maram. Ini bukan menunjukkan sunahnya kunut subuh, neng biar panjenengan yang kunut subuh tahu nek dalile kuwi dhaif gitu loh. Nah, itu kalau kita belajar agama model gitu enak, nggak pusing. Tapi kalau harus dari imam ini ya kemudian nek wong LDI, kudu mangkul sangka imamku wah repot. Nah, akhirnya dalil piye-piye tetap diarahkan ke kelompoknya. Nah, ini tambah nggak karu-karuan. Ya, oleh karena itu maka ya ketika kita
tadi kembali ke yang di atas tadi ya. Beliau penulis nggak memungkiri memang ada khilaf gitu loh. Tapi beliau penulis mentarjih kalau pendapat yang sahih adalah yang dalilnya adalah dhaif, sehingga ya itu harusnya nggak usah diamalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, sholat di antara tiang. An Abdul Majid, dari Abdul Majid Ibn Mahmud bin Mahmud qala, dia berkata, sholaitu ma'an Anas, aku sholat bersama Anas bin Malik, wa dafa'na ilas sawari, dan kemudian kami berdesak-desakan ke tiang. Berarti ada tiang ini pokoknya piye carane ning kono kabeh ngumpul dadekke sutra. Wa taqaddamna wa ta'akhkharna, maka kami pun maju dan mundur karena usul-usulan. Faqala Anas, kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, kunna nattaki hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu menghindari ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syalbani mengatakan, menjelaskan hadis ini adalah nas yang jelas untuk meninggalkan shaf di antara tiang kecuali dalam keadaan darurat terpaksa seperti yang terjadi pada mereka. Artinya kalau emang kita mau nyari apa namanya sutra, ya nggak harus pakai tiang tertentu, tiang jumlahnya terbatas, manusia jumlahnya banyak gitu loh. Ya, maka ya pakailah pembatas-batas yang lain. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, berjalan untuk memenuhi kekosongan shaf sekalipun di tengah sholat. Wama min khutwatin a'doma ajron min khutwatin masyaha rajulin ila furjatin fis shafi fasaddaha. Tidak ada langkah yang lebih baik pahalanya daripada langkah seorang menuju longgarnya shaf untuk menutupinya. Nah, ini dalil 104 yang disahihkan oleh Al-Albani. Nah, gak disarah apapun, ini menunjukkan ya toh, langsung to the point, dalil ini ya muhkamat, jelas, clear bahwasanya bolehnya seorang itu melangkah ngisi shaf yang kosong. Makanya tadi kalau shaf sebelah kita kosong, geserlah ke situ, atau kalau memungkinkan atau kelihatan yang sebelahnya nggak geser-geser, belakang maju. Ya, ngobrol taala. Boleh itu. Yang keempat, posisi imam apabila makmum hanya satu. Ini juga banyak yang keliru, ada yang kemudian siji dhewean yang guri ya gitu kan, ini salah. Ada yang sebelah ini nggak ada kanggo rada mundur sidik ya, itu juga kurang tepat. Termasuk kesalahan apabila makmum hanya seorang namun posisi imam maju dikit. Ini maju dikit itu keliru, mana maju banyak. Padahal yang benar menurut sunnah ya sejajar aja, nggak usah di apa namanya mundur sidik gitu, nggak usah. Karena jelas yang kiri imam, yang kanan makmum, naik berdua gitu loh. Bagaimana dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala sholat bersama Nabi SAW, Imam Bukhari membuat bab hadis tersebut, bab apabila hanya imam dan makmum, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam secara sejajar, yakni tidak maju dan tidak mundur. Itu kalau imame laki-laki, makmumnya laki-laki. Kalau imame laki-laki satu, perempuan satu, ya kalau itu bukan mahram, haram. Kalau itu mahram, ya misal adik, kakak, suami, istri gitu kan, maka imam laki-laki di depan, perempuan di belakang, bukan sejajar. Ini kudunya ditambah itu kudunya penjelasannya. Kalau laki-laki perempuan dua-duanya, maka sejajar. Datang perempuan yang ketiga, nah tadi perempuan terus kemudian kanan, nah, datang perempuan yang ketiga di kiri dan sejajar. Kalau itu laki-laki di kiri imamnya, kanan makmumnya, datang perempuan laki-laki kedua, maka tarik itu laki-laki yang pertama untuk mundur, bikin shaf di belakang imam. Ini harusnya dilengkapi. Allah Ta'ala. Yang kelima, shafnya anak kecil. Merupakan kesalahan kalau anak kecil ditempatkan pada shaf khusus. Mau nemburi cilik, salah. Tidak boleh bershaf bersama orang-orang dewasa karena tidak ada hadis yang sahih tentang kekhususan shaf bagi mereka. Itu salah ya. Yang benar gimana? Ya kalau mereka datang awal, kasih tempat depan. Mau jangan dijajarkan bareng. Dileti gitu loh. Anak kecil, orang dewasa, anak kecil lagi. Karena nek deket, biasanya cah cilik ngopo? Rame. Dan jangan ditaruh di belakang imam pas, karena yang punya hak di belakang imam pas adalah orang atau kandidat yang bisa menggantikan Pak Imam. Berarti siapa? Orang yang hafalannya banyak, fikihnya paham, dan seterusnya. Soalnya cah cilik itu memang ya pinter kayak Imam Syafi'i, mau 7 tahun mau imami sholat ya bagus, nggak apa-apa. Yang kelima, shaf anak kecil tadi udah ya. Bahkan ini menimbulkan beberapa dampak negatif. Mereka malah rame sendiri. Yang paling nyebelin Ramadan ini. Amin. Saya gitulah. Menimbulkan perasaan benci pada diri anak kecil pada orang-orang dewasa.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dan menetapkan kita di atasnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.